Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Res Agita Fasya, NIM 12012140001 dari Telkom University Kampus Jakarta, kelas S1 Sistem Informasi, S1 SI 21001, mata kuliah Manajemen Jaringan Komputer. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang intervilen, pengertian jenis-jenis dan lain sebagainya untuk memenuhi kriteria penilaian ujian tengah semester. Jadi langsung saja, pengertian intervilen. Interferon routing adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengaktifkan komunikasi antara perangkat keras yang terhubung pada VLAN berbeda dalam jaringan yang sama. Jadi seperti VLAN 10 ke 20, VLAN 20 ke VLAN 30. Jadi tanpa interferon routing itu, si hardware ini yang berada pada VLAN yang berbeda tidak dapat mengirimkan informasi atau data, atau mengakses sumber daya yang ada di perangkat keras tersebut. Jadi interferon routing ini memungkinkan data untuk mengalir antara VLAN untuk mengatasi gap komunikasi antar VLAN. Juga ini memungkinkan hardware yang terhubung pada VLAN berbeda untuk mengakses sumber daya yang dikelola oleh VLAN lain. Jadi misal VLAN 10 bisa mengakses absensi, VLAN 20 juga bisa melihat data absensi tersebut. Atau seperti printer, server file, dan perangkat pelindungan yang berada pada VLAN yang berbeda. Nah, interVLAN ini juga terbagi menjadi tiga. Terdapat legacy interVLAN routing, ini merupakan cara lama yang kurang efisien, tapi karena dia itu cuma skala kecil, jadi dari kecil ke menengah. Kemudian ada router on stick, ini alternatif dari si legacy interVLAN ini. Kemudian ada MLS, multi-layer switch dengan SPI, dia untuk menengah ke atas. Jadi langsung, dan ini contoh-contohnya. Dan ini bentuk dari interVLAN-nya, nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, yang pertama adalah legacy interVLAN routing. Jadi, solusi yang pertama menggunakan interface Ethernet pada router. Jadi, setiap interface akan terhubung ke port switch di VLAN yang berbeda. Interface router berfungsi sebagai gateway default untuk localhost di subnet VLAN. Nah, seperti contoh, jadi ketika si PC1 ini, dia ngirimin paket ke PC2 yang berada di jaringan lain. Ini kan jaringannya lain nih. Nah, maka paket akan diteruskan ke default gateway 192.168.10.1 di R1 atau router 1. Kita ambil R1 aja. Jadi si R1 ini nerima paket pada interface G0 per 0 per 0. Terus memeriksa nih alamat tujuan dari paket tersebut. Nah, terus si R1 ini kemudian merutekan paket tersebut keluar melalui interface G0 per 0 per 1. Nah, terus kemudian dia merutekan lagi ke si S1 ini ke port F0 per 12. Nah, terus si uh, port ini dia akan ngambil dari VLAN 20 di S1. Nah, terus si S1 ini bakalan nerusin paket tersebut ke PC2. Jadi kan ini ada VLAN 20. Nah, dia akan nerusin ke PC2. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi kesini dulu, kesini baru ke bawah, terus baru ke PC2. Nah, interferon routing ini dapat bekerja dengan baik sebenarnya. Tapi, dia tuh punya kelemahan juga. Dia nggak bisa digunakan pada jaringan menengah ke atas yang tadi saya sebutkan karena emang kecil. Cuma, ya kecil pokoknya. Karena router memiliki interface yang terbatas. Setiap VLAN menggunakan satu interface, maka dia tuh akan nyebabin interface si router ini bakalan cepat habis. Makanya dari itu dia sangat kecil skalanya. Nah, kemudian ke router on stick. Jadi untuk mengatasi keterbatasan si legacy tersebut adalah metode router on stick. Jadi hanya butuh satu interface Ethernet fisik untuk merutukan lalu lintas antar VLAN pada jaringan. Interface pada router Cisco itu dikonfigurasikan sebagai terang 802.1Q dan terhubung ke switch layer 2. Secara khusus, interface router ini dikonfigurasi menggunakan subinterface untuk mengidentifikasi tiap VLAN agar dapat melakukan interferon routing. Subinterface yang dikonfigurasi merupakan interface virtual namun terhubung dengan satu interface fisik Ethernet. Kemudian subinterface itu dikonfigurasikan secara independen dengan alamat IP dan VLAN ID. Subinterface tersebut dikonfigurasikan sesuai dengan subnet tiap VLAN yang dapat melakukan routing. Saat lalu lintas VLAN memasuki interface router, lalu lintas tersebut akan diteruskan ke subinterface VLAN. Router akan meneruskan paket tersebut berdasarkan alamat tujuan. Untuk lebih jelasnya, ini ada di gambar ya. Jadi, kayak gambar pertama nih, si PC1 ini pada VLAN 10 berkomunikasi dengan si PC3. Nah, pada VLAN 30. Ketika si R1 menerima komunikasi tersebut,
ini dia. Unikas yang dibeli tag VLAN 10, R1 merutukan lalu lintas tersebut ke VLAN 30 menggunakan sub interface yang telah dikonfigurasi. Pokoknya karena dia pakai terang yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, dia tuh maksimal si router on stick tuh bisa sampai 50 VLAN. Jadi lebih gede jauh dibanding si legacy. Karena ya emang lebih jauh aja sih. Pokoknya si legacy itu sangat dikit ya dibanding si router on stick. Nah, kemudian ada lagi satu lagi adalah multi layer switch. Nah, jadi itu dia untuk menengah ke atas. Jadi kan kalau si router on stick kan cuma kecil menengah gitu. Si legacy kecil. Nah, dia tuh buat yang lebih gedenya. Jadi itu dia udah paling efektif dan efisien untuk melakukan interface VLAN routing. Karena si dia tuh menggunakan SPI. SPI ini adalah interface virtual yang dikonfigurasikan pada si multi layer switch seperti yang ditunjukkan di gambar berikut ya. Ini SPI interface-nya VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, dia tuh dibuat sama seperti interface VLAN pada metode router on stick, tapi si SPI ini dibuat untuk VLAN yang terdapat pada si switch. Ini maksudnya, maaf. Meskipun virtual, SPI ini memiliki fungsi yang sama untuk VLAN seperti yang terdapat pada interface router. Ini seperti di gambar ini. Dia lebih simpel aja sih. Nah, keuntungan dari menggunakan si multi-layer switch ini, dia lebih cepat karena mekanisme routing dan switching-nya ada di dalam satu hardware kan. Nah, terus dia juga tidak membutuhkan link eksternal dari switch ke router untuk melakukan routing. Nah, terus dia juga memiliki latency yang lebih rendah karena data tidak perlu keluar dari switch untuk menuju jaringan lain. Datanya tetap ada di sini aja gitu. Nah, tapi satu kelemahannya, dia mahal. Ya, karena emang lebih efisien dan efektif juga, jadi akan, ya mungkin agak lebih mahal. Lebih mahal, maaf. Oke. Sekian penjelasan saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan jika ada misinformation atau misleading. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.